Maka inilah kelanjutan dari kasus hukum pedangdut SC yang makin panas. Pasca tim penyidik memberikan pernyataan bahwa SC telah merasa bersalah atas perbuatannya, tak lama berselang pihak keluarga dan tim kuasa hukum SC pun langsung memberikan pernyataan sebaliknya. Dan kini, entah siapa yang benar ataupun siapa yang tengah berbohong akan dibuktikan lewat pengadilan nanti. Tapi apa yang membuat keluarga dan tim kuasa hukum yakin bahwa SC tidak bersalah terkait kasus pelaporan remaja pria berinisial DS? Seperti apa kesaksian dari kakak kandung SC hingga sang mantan istri Dewi Persik? Ya, yang bersangkutan sehat-sehat aja, baik-baik aja sampai saat ini sih. Nggak ada yang nangis atau gimana, nggak. Tapi bersangkutan benar-benar merasa bersalah. Saya berkeyakinan dan pada hari ini demi Allah gitu ya, saya akan membela adik saya. Karena itu hak. Karena track recordnya dari kecil kan saya tahu. Dia pertama remaja pacaran sama yang namanya Citra. Kemudian dia berumah tangga ya dengan Dewi Persik. Ya. Kemudian setelah itu karena tidak panjang jodohnya bertemu lagi dengan sosok wanita setelah banyak perjalanan gitu kan. Akhirnya terpilihlah Virginia menjadi istrinya. Jadi dari awal, dari dia remaja sampai dia sekarang usia 36 tahun, saya tidak pernah melihat itu. Ya, dan tidak pernah melihat apa penyimpangan itu. Belum pernah menyaksikan, belum pernah mendengar. Rumor kan nggak bisa dipakai sebagai pegangan. Jadi, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetaplah yang bisa digunakan. Tidak bisa pernyataan seseorang digunakan. Terus atas dasar apa beliau ditahan? Karena ada ketentuan, satu saksi bukan bukti. Ya pasti kaget lah ya ada dengar musibah seperti ini. Yang ya hanya bisa kaget aja gitu. Makanya kan kemarin sempat saya bilang bahwa takutnya ini jebakan. Andai kata ini enggak, apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa? Mungkin mau misal narkoba nggak mungkin, ini nggak mungkin. Nah, atau apa? Dan soal motivasinya apa saya kurang tahu. Apakah ingin tenar kah? Apakah ingin ada uang kah? Apakah ada persaingan kah? Saya nggak tahu. Kalau menurut saya nggak yakin. Yakin bahwa Bang Ipul tidak bersalah, tim kuasa hukum siap menuntut balik sang pelapor, yaitu remaja pria berinisial DS. Benarkah tim kuasa hukum SC pun telah siap mengajukan sidang pra-peradilan dan akan melaporkan balik DS? Lalu apa reaksi dari kuasa hukum sang pelapor menanggapi sikap pembelaan dari pihak SC? Seperti saya bilang tadi, tentunya setelah kami nanti mendapatkan bukti-bukti yang cukup, menurut keyakinan kami 100% ya, keyakinan itu, kami tidak mentolerir lagi. Kami akan mengambil tindakan hukum. Ya, harapan saya buat Bang Ipul ataupun keluarganya ataupun pengacaranya ya, janganlah memperkeruh permasalahan ya. Kalau memang salah, kalau memang benar. Tentunya langkah-langkah pra peradilan bukan berarti dalam hal ini kita tidak siapkan. Kita sedang mempersiapkan dan kita sedang mencari itu. Jadi kalaupun saat ini mereka tidak mengakuin, saya selalu katakan itu hak mereka. Ya, setiap manusia, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat, berhak untuk menyampaikan apapun yang mereka mau, tapi kita punya pengadilan, ya biarlah kita serahkan sepenuhnya proses hukum berjalan dengan baik. Tak jelas siapa sebenarnya yang tengah bersalah atau tidak. Namun sebelum sidang pengadilan, SC yang telah ditetapkan sebagai tersangka ternyata sudah perlahan-lahan menerima sanksi sosial dari dalam tahanan sel. Di balik jeruji-besi itu, SC harus merenungi nasib telah diputus kontrak pekerjaannya, hingga tak pernah terlihat dikunjungi para sahabat yang sehari-hari dekat dengannya. Lalu benarkah SC mengalami depresi lantaran tak ada dukungan dari para sahabat yang selama ini bekerja dengannya? Seperti apa ahli mikroekspresi melihat ekspresi wajah SC saat sempat tersorot kamera pasca penangkapan? Benarkah
SC memang sedih dan menyesal atas kasus yang dihadapinya. Polisinya baik-baik semua di sini, membantu saya. Cek kesehatan aja, biar saya sehat selalu. Alhamdulillah enggak sih, jaga-jaga aja. Kan kepolisian membantu rakyat, membantu masyarakat. Doain, mudah-mudahan aku bisa melewati ujian ini dengan baik. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mudah-mudahan aku selalu terhindar dari orang-orang yang zalim, orang yang ingin berbuat jahat sama aku. Ya. Oh, aku sehat alhamdulillah. Takutnya aku menggunakan narkoba. Isi ya, kalau saya awas. Saya nggak lewat tangga. Ini mau ke Polda, mau cek kesehatan. Kalau mau informasi ini ke pengacaraku aja di belakang. Aku langsung jalan ya. Buat kesehatan. Pokoknya Benteng. Kalau kita lihat satu persatu dari ekspresi mikronya, micro expressionnya, terlihat tarikan alis ini bagian pinggiran wajah ini turun ke bawah dan sinkron dengan tarikan dari sekitar bibir ini ke bawah juga. Nah, dua hal yang sinkron ini menandakan satu emosi, yaitu emosinya adalah sedih. Adapun misalnya dia kecewa dan lain sebagainya, itu adalah turunan dari bagian dari emosi tersebut. Yang jelas satu yang pasti, dia sedih. Sedihnya kenapa? Bisa karena banyak hal, bisa karena meratapi tanda petik nasibnya, bisa kemudian karena ketahuan, bisa kemudian karena misalnya ada teman-temannya dia yang misalnya marah-marah atau semacamnya, saya nggak tahu ya. Kalau yang terlihat di sini adalah dia self blaming, sehingga ketika dia self blaming atau menyalahkan diri sendiri, ada yang ketiga yang kenanya, dia mengulang-ulang sebuah kalimat yang muncul kayak semacam dari bawah sadarnya dia keluar terus, ya itu nggak apa-apa. Itu kalau kita anggap bahwa itu diberikan kalimat itu pada teman-teman media, itu bisa diartikan bahwa nggak ada apa-apa kok. Tetapi saya justru melihat di sini itu nggak apa-apanya ini bukan buat ke orang luar, tapi internal, intrapersonal communication, yaitu kata-kata untuk menenangkan dirinya sendiri bahwa nggak apa-apa, kamu bisa melalui proses ini. Ini kayak self motivation, self talk gitu loh, kayak ngomong ke diri sendiri terus untuk membuat dia kuat bisa bertahan melalui ini semua. Jadi dari tiga hal ini bisa disimpulkan bahwa saya melihat dia cukup jatuh ya secara emosi. Ya, kondisinya kalau secara fisik saya bilang secara kesehatan badan ya sehat ya, tapi tadi secara fisikis pastilah sangat ya terpukul ya, sangat shock ya. Saya belum jarang lihat dia nangis dalam hal dalam hal derita ya, selain cinta gitu. Dan saya juga ya pasti sangat shock, lebih shock dari yang si pelapor. Aku tidak bisa berkomentar untuk hal yang lebih jauh karena itu hal pribadi. Aku sebagai teman hanya mendoakan dan selalu kita juga sebagai teman-temannya semuanya di sini juga harus sama-sama saling berdoa untuk kebaikan dari masing-masing diri kita. Insyaallah ya Rabb. Pastinya dong, karena kan berkurang keluarga kita gitu ya. Beda yang biasanya selalu bersama, tapi insyaallah mudah-mudahan semua ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi sih baru ngobrol-ngobrol, cuman waktunya kan mepet mulu. Jadi insya Allah nanti kalau misalkan ada yang misalkan ini nunggu, kalau aku sih bisa-bisa aja ngikutin jadwal yang lainnya. Kalau aku oke aja gitu, diajak barengan mau pagi mau siang mau ikut aja, yang penting mah barengan gitu, rame-rame semua. Ya, aja saya sebagai teamwork, kita ini kan teamwork ya. Saya merasa yang utama adalah saya merasa prihatin, dan musibah ini kita tidak tahu dan kita siapa yang ingin musibah ini. Tapi mudah-mudahan Bang Ipul bisa naik kelas. Insya Allah kalau kita sudah tidak, ini pulangnya 1:30 malam terus, kita kan udah teler gitu kan, udah capek. Tentu dong insya Allah. Pokoknya yang penting Bang Ipul jauh di mata, dekat di hati. Ya turut prihatin kaget juga. Kok maksudnya ini benar-benar nggak nyangka kalau ada musibah seperti ini. Setiap orang kan pasti akan mengalami musibah, itu pasti. Hanya masalahnya berbeda-beda. Ya semoga musibah ini bisa segera berlalu.
Sementara itu, kisah membahagiakan justru dialami Eza Yayang, pemeran sitkom Tukang Ojek Pengkolan. Genap berusia 34 tahun, seperti surprise yang diterima Eza Yayang dari istri dan anak tercinta, serta para pemain sitkom Tukang Ojek Pengkolan. Lalu ada apa dengan perpisahan yang terjadi di lokasi syuting sitkom TOP? Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Intens. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan kasus Saipul Jamil, inilah suasana bahagia dari lokasi syuting sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Genap berusia 34 tahun, seperti apakah kejutan yang diberikan dari istri dan anak kepada Eza Yayang yang berulang tahun di lokasi syuting? Tapi benarkah ada perpisahan di lokasi syuting sinetron TOP?